Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful. Pengalaman saya tentang mistis dulu pernah kejadian di daerah Jakarta, tepatnya di daerah Rawamangun. Dulu saat itu saya kerja di sebuah fotokopian, namun saya tinggal di sana. Jadi ketika saya beres kerja, istirahat di atas, posisinya tepatnya di atas fotokopian tersebut. Nah, dulu pertama saya mulai tinggal di sana, saya mengalami kejadian yang menurut saya benar-benar sangat janggal gitu. Karena belum biasanya saya istirahat benar-benar diganggu dengan segitu hebatnya gitu. Dulu ketika pertama saya tinggal di sana, saya mengalami susah tidur, diganggu semacam suara. Suara tuh seperti suara yang menggerem. Jadi ketika mau tidur, saya selalu diganggu sama suara-suara tersebut. Sampai akhirnya beberapa minggu kemudian, saya pun penasaran suara itu berasal dari mana. Entah dari mana, saya cek semua lingkungan lokasi tersebut. Pas ketika jam yang ketika suara tersebut keluar, saya perhatiin, tapi nggak ada sama sekali. Nah, hari demi hari di sana terus saya jalani sampai akhirnya suatu malam, kurang lebih kalau nggak salah di malam Jumat, nah di hari itu pengalaman saya itu lebih parah ketika semua pegawai pulang. Nah, kebetulan kan saya tinggalnya di Bandung sendiri, jadi saya di sana merantau, jadi saya nggak pulang, saya standby di sana. Di sana ketika tengah malam saya bangun sendiri, entah apa yang saya rasakan, cuman perasaan tuh hening banget di sana. Nah, di sana saya ngerasa padahal saya lihat jam posisinya tengah malam gitu. Nah, cuman yang saya lihat, yang saya rasakan, kok suasananya kayak suasana siang gitu. Saya ngedengar suara di fotokopian itu banyak customer yang belanja alat-alat tulis, yang fotokopi, termasuk suara teman saya yang lagi ngeladangin gitu. Nah, ketika saya keluar tapi posisi masih di lantai 2, kedengaran lebih jelas gitu suara-suara itu. Jadi seolah-olah suasana siang tuh ada di malam gitu. Itu semakin jelas. Nah, sampai akhirnya saya penasaran apakah ini cuman ada yang iseng atau apaan. Sampai saya penasaran, turun ke bawah ke toko dan saya lihat kosong, nggak ada orang sama sekali. Nah, dari situ pas ketika saya turun ke bawah, si suara tersebut hilang semuanya gitu, nggak ada sama sekali. Saya penasaran gitu, saya perhatiin, saya diem di sana untuk beberapa waktu, ternyata nggak ada. Nah, ternyata sampai saya mulai ngantuk lagi, sampai akhirnya saya mutusin buat naik lagi ke atas. Nah, ketika saya di atas, suara itu terdengar lagi gitu. Suaranya terdengar lagi, malah semakin jelas, ditambah suara dari daerah dapur. Dapur di sana kan ada yang masak-masak kalau siang kan buat restoran. Malah semakin ramai. Tapi saya tetap penasaran sampai akhirnya nyoba turun lagi ke bawah, sampai saya lihat ke dapur juga. Saya cek lokasi semuanya di bawah, saya liatin semua lokasi di bawah, ternyata masih kosong, masih nggak ada orang sama sekali. Di situ saya bener-bener ngerasa kayak orang yang lagi dijailin, tapi nggak, di sana saya nggak ngerasa bahwa murian atau gimana gitu. Cuman yang saya rasakan di sana, saya ngerasa hening, ngerasa hampa gitu. Jadi kayak seolah-olah ngimpi gitu. Seolah mimpi, jadi seolah-olah saya itu di lingkungan mimpi gitu. Tapi kondisinya di situ emang bener-bener real. Saya bangun gitu, bukan tertidur gitu. Sampai saya semalaman, akhirnya saya diem, cuman dengerin suara-suara tersebut sampai akhirnya adzan subuh. Sampai saya hampir mau nangis sendiri karena di sana bingung, saya mau nyari teman kemana karena semua teman pada pulang, yang kerja pada pulang. Sampai adzan subuh, nah di situ baru hening, baru suara-suara tersebut hilang.
Nah, dari kejadian tersebut, siangnya saya cuman diem sambil nunggu, ya posisi kebetulan kan liburan. Nah, tiba malam berikutnya, ketika malam berikutnya saya menemukan, ketika saya mau ke kamar mandi, saya menemukan ada sesosok wanita yang masuk ke kamar mandi, dan kebetulan si kamar mandi itu si pintunya tertutup rapat. Saya kira ada pegawai perempuan yang lagi ke kamar mandi. Saya tungguin sampai berjam-jam. Emang ada suara airnya, suara gemercik buka keran gitu kan. Tapi dari situ saya perhatiin bukan sebentar gitu, tapi hitungan jam gitu, lama banget. Nah, saya tuh penasaran. Tadinya mau cuman ketuk doang, cuma saya penasaran, beranikan diri keluar, deketin pintunya, terus saya ketuk-ketuk. Ternyata nggak ada yang nyaut. Nah, ternyata pas habis saya ketuk-ketuk, langsung senyap, nggak ada suara sama sekali. Dari situ saya penasaran sampai beranikan diri, saya dorong si pintunya, ternyata nggak ada orang sama sekali di sana. Sampai dari situ saya nggak bertahan lama, cuman beberapa hari lagi di sana, sampai akhirnya saya mutusin pulang lagi ke Bandung. Nah, cerita yang menurut saya paling ekstrim tuh tentang masalah mistis di sana. Posisinya daerah Jakarta, di Rawamangun.